Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam literasi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini menampilkan beberapa mahasiswa yang sedang berdiskusi dan berdebat mengenai minat baca di Indonesia yang saat ini rankingnya jauh di bawah ketertinggalan dari negara-negara lain. Hal ini diperkuat dengan keterangan UNESCO yang menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan kedua dari bawah perihal literasi di dunia, yang artinya negara dengan minat membaca yang sangat rendah. Halo guys semuanya, selamat sore. Halo Rin, selamat sore. Sore. Gimana nih tugas membaca sastra kalian? Udah pada baca berapa buku? Aku baru satu sih. Waduh, baru satu. Aku belum. Sama. Gimana, Nes? Aku udah 5. Banyak banget. Kamu bacanya dari buku atau dari mana itu? Enggak semuanya dari buku, ada yang dari HP juga. Males banget lah kalau di buku. Astaga, anak satu ini ya. Emang sih perkembangan zaman sekarang tuh semakin modern. Jadi peran perpustakaan lah, peran buku seolah-olah tergeser dengan adanya teknologi seperti internet, gadget, tadi tuh yang dibilang si Ines. Iya nggak sih? Iya benar banget. Apalagi sekarang kan pandemi belum usai kan. Jadinya kalau mau buka buku tuh juga males. Mendingan main handphone, sosmed. Sebenarnya udah ada peraturan sih tentang membaca. Tahun 2015 apa ya kalau nggak salah. Pokoknya isinya itu tentang siswa diwajibkan untuk membaca dengan minimal selama 15 menit gitu. Iya, udah ada peraturannya. Dulu sekolah aku juga nerapin itu. Jadi setelah bel berdoa, nanti dilanjutkan membaca selama 15 menit. Habis itu kita mencatat di buku khusus untuk mencatat hasil membacanya. Setelah itu kita meminta tanda tangan sama guru yang ngajar di jam tersebut. Iya di sekolahku juga gitu. Sampai banyak-banyakan buku. Terus sebelum semester gitu udah pada ganti buku. Tapi kan zaman sekarang udah modern ya, sebagian dari revolusi industri. Jadi kalian pada masih pakai buku, sedangkan di luar sana kan masih banyak platform-platform digital yang lebih praktis yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Seperti contohnya ada Wattpad, Webtoon dan lain-lain. Bener banget, Boy. Lebih variatif juga. Terus banyak pilihannya, nggak perlu susah-susah minjem sana-sini. Nah ini tinggal pencet-pencet, selesai deh. Easy peasy. Iya sih praktis, cuman kan nggak baik buat kesehatan mata kita. Apalagi untuk anak-anak, not recommended banget. Mereka bisa kecanduan HP dan sulit bersosial. Anak kalau udah nggak bisa lepas dari HP itu repot banget. Nah, setuju. Terlebih banyak juga situs-situs pelarang yang dapat dibaca oleh anak di bawah umur loh. Tapi kan kita sudah banyak menjumpai aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. Contohnya ada YouTube Kids, TikTok Kids, dan lain-lain. Iya sih, tapi nggak bisa dipungkiri juga. Kan itu juga memberikan dampak yang kurang bagus. Mending itu harus dibatasi penggunaan handphonenya. Bener banget apa yang dikata Jihan. Walaupun sulit untuk diterapkan pada zaman sekarang ini, kita juga harus tetap mengajarkan pada anak sejak dini bahwa membaca itu merupakan suatu hal yang penting. Jadi, kalau sudah dewasa kelak, tidak malas untuk membaca buku. Tapi kan kalau beli buku mahal, bisa ratusan ribu. Rugi lah kalau gitu terus. Kalau pakai HP kan enak, tinggal sat-set, udah ada di internet. Kamu ini mau meningkatkan minat baca masyarakat mah nggak perlu beli buku juga. Pemerintah tuh udah nyediain perpustakaan daerah yang sewaktu-waktu kalau kita butuh bacaan, tinggal datang ke sana. Terus bisa dipinjam juga buat baca di rumah. Iya sih, benar juga ada perpustakaan daerah. Tapi jarak perpustakaan daerah dari tempat kita kan lumayan jauh. Jadi sama aja kita bolak-balik cuma karena pinjam satu buku doang.
Nah, betul tuh, namanya nggak menghemat waktu. Maka dari itu, mending baca buku lewat aplikasi aja melalui HP kita masing-masing. Ya ampun, tapi kan tadi udah dibilang, itu tuh kurang efektif dan kurang bagus. Lantas bagaimana jika membaca melalui HP tidak baik, serta jarak perpustakaan daerah juga jauh, bagaimana kita mengatasi masalah minat baca ini? Udah deh, jangan bertengkar. Seharusnya kita tuh memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi hal ini. Bentar-bentar, aku punya ide nih. Bagaimana kalau kita membuat perpustakaan kita sendiri untuk masyarakat yang di sini? Wah, perpustakaan. Ide yang bagus tuh. Tapi gimana caranya? Dengan cara kita membuat perpustakaan keliling untuk masyarakat yang ada di sini. Mungkin yang pertama kita lakukan yaitu mengumpulkan buku-buku yang ada di rumah kita, lalu kita susun dan kita keliling di tempat ini. Tapi aku juga masih bingung cara membawa buku-buku itu bagaimana ya? Aku ada mobil sih, yang jarang dipakai keluargaku. Kita menggunakan mobil itu saja gimana? Nah, boleh tuh. Jadi kapan kita buat nih? Udah nggak sabar buat perpustakaan keliling. Bagaimana kalau kita mulai hari ini, guys? Mulai dari mengumpulkan buku-buku yang sudah nggak dipakai lagi, tapi tentunya masih layak untuk dibaca adik-adik kita. Gimana, guys? Oke, siap. Terus buat ngumpulin bukunya enaknya di mana nih? Bukunya bisa dikumpulin di rumah si Ines saja. Terus nanti langsung di-set di mobil, dan jamnya kita kumpul jam 3 sore. Gimana nggak? Bisa? Bisa, setuju, gampang Oke, kok. boleh tuh. Oke. Hai guys, dari kasus di atas, apa sih yang bisa kita hubungkan pada sila-sila Pancasila? Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kemajuan iptek dalam minat baca di Indonesia terhadap sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Pada kasus tersebut, sekelompok pemuda melakukan upaya guna meningkatkan minat baca tanpa melihat latar agama yang berbeda. Dilihat pada saat diskusi, para pemuda tidak ada yang saling mencela atau menyinggung mengenai agama, dan tujuan diadakannya perpustakaan keliling juga untuk seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang agama yang dianutnya. Dengan keberagaman keyakinan yang ada, membuat kita untuk saling bertoleransi dan menghargai keyakinan masing-masing. Sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang menjamin kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan agama. Seperti halnya yang terjadi pada kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesama manusia dapat mengembangkan sikap saling menghargai dan bekerja sama dengan orang lain, serta adanya kesadaran daripada pemuda tersebut untuk dapat menumbuhkan rasa peduli, serta saling berbagi kepada sesama masyarakat untuk dapat meningkatkan minat membaca, seperti yang dapat dilakukan dengan membuat perpustakaan keliling. Selanjutnya adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada kasus tersebut dapat digambarkan bahwa adanya sekelompok pemuda yang saling bersatu demi mewujudkan impian agar minat membaca di Indonesia dapat meningkat. Maka dibuatlah perpustakaan keliling ini. Para pemuda tersebut rela mengorbankan pikirannya demi memajukan bangsa. Mereka juga bersatu membangun bersama tanpa pernah memandang perbedaan yang ada dari setiap orang yang ada. Dilihat dari nilai Pancasila, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa pada kasus tersebut terdapat sekelompok pemuda yang awalnya sedang berbincang-bincang, kemudian membicarakan hal yang cukup serius. Saat itu juga dimulailah sesi diskusi. Beranak menyampaikan pendapat serta saran yang mereka miliki. Kemudian seluruh pendapat tersebut ditampung hingga mendapatkan kata mufakat, yaitu dengan dibuatnya perpustakaan keliling untuk membantu meningkatkan minat membaca masyarakat yang ada di Indonesia. Pada kasus virus sebelumnya, kita tahu bahwa pemerataan fasilitas setiap daerah berbeda. Ini menjadi salah satu penyebab menurunnya minat membaca. Sebagai pemuda yang dibekali oleh pengetahuan yang luas, kita dapat membuat upaya untuk dapat bantu meningkatkan minat membaca.
Seperti yang terjadi pada kasus tersebut, sekelompok pemuda secara bersama-sama dan bergotong royong membuat perpustakaan keliling guna memudahkan masyarakat untuk membaca. Karena pada dasarnya, semua berhak mendapat keadilan dan kesejahteraan melalui jalan yang berbeda-beda. Mari tingkatkan literasi bangsa dengan banyak membaca buku sebagai jendela dunia, sehingga kita dapat lebih pandai dan bijak dalam memilih sebuah informasi yang benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.